Selamat pagi pemirsa Gatra TV. Saya sekarang ada di studio Gatra TV. Hadir di samping saya salah seorang sosok ya yang saya lihat di sebelumnya di YouTube ya. Unik. Jadi kalau kita pakai kata kunci tertentu itu muncul sosok yang nama familiarnya Bapak Muhammad Isha. Nah, Bapak Muhammad Isha ini mengklaim dia menemukan antivirus corona baru. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Isha, dan Bapak Isha ini juga dikenal dengan sebutan yang agak unik ya, namanya Isha Robotik. Pak Isha Robotik. Ya. Jadi ini cukup unik, kita akan dalami lebih lanjut perbincangan-perbincangan. Kita melihat bahwa dunia secara global sekarang ini sedang berlomba untuk menemukan antivirus corona baru, baik itu vaksin atau obat-obatnya. Dan kalau kita melihat dana yang digelontorkan besar, dan itu kepada perusahaan-perusahaan farmasi yang besar-besar juga, dan itu udah mengglobal. Dan di dalam negeri itu juga ada berapa yang udah mengajukan paten dan sebagainya. Misalnya minyak atsiri ya, atau atsiri itu juga diklaim oleh Balitbank Pertanian, Kementerian Pertanian. Itu malah saya sudah baca ada 4 paten yang sudah diajukan dan sudah dalam proses oleh Badan Pengusaha Obat dan Makanan (BPOM). Nah, kita nanti mungkin juga akan menyinggung itu juga, komunikasi Bapak dengan lembaga-lembaga terkait yang kompeten untuk edar obat dan makanan. Nah, ceritanya gimana Pak? Ini Bapak tergugah untuk akhirnya tiba-tiba padahal kan ada proses sebelumnya dengan obat antivirus corona. Silakan Pak. Jadi kan gini Pak, ini semua berangkat keprihatinan saya Pak terhadap dunia. Karena saya kan ahli pengobatan alternatif. Saya sering ngobatin orang dan alhamdulillah banyak pasien-pasien saya yang sembuh. Banyak virus-virus yang bermunculan seperti SARS, flu burung dan sebagainya. Kemudian saya membuat inisiatif atas izin ayahanda angkat saya gitu. Untuk tahun 2010 saya bikin buku yang berjudul Konsep Hidup 3 Sehat. Saya situ sudah bercerita tentang bagaimana cuci tangan, bagaimana vaksin virus, kajian biometri tubuh. 2010 ya Pak ya? 2010. Itu waktu itu yang memicu apa Pak? Bapak bikin buku itu Pak? Karena keprihatinan saya Pak. Karena muncul banyak virus-virus. Virus SARS, flu burung dan lain virusnya. Saya bikin, bahkan kalau sekarang orang cuci tangan, jaga jarak, itu saya sudah bicara tentang cuci tangan itu ya? Di Konsep Hidup 3 Sehat, kajian biometri tubuh, pernapasan segitiga ABC. Karena virus itu selalu berhubungan dengan pernapasan Pak. Nggak mungkin enggak gitu. Begitu tahun 2010, saya bikin buku, itu dicetak oleh Pustaka Ponik, diterbitkan oleh Gunung Agung. Ada ISBN-nya Pak, seperti itu. Kemudian pada perjalanannya saya sering ngobatin beberapa, banyak ngobatin orang. Kemudian yang terus dibimbing oleh ayahanda saya. Pak, kalau Bapak tadi sebut ngobatin orang ya, itu spesifik ngobatin apa aja? Apakah Bapak tadi disebutkan berkaitan dengan pernafasan atau juga mungkin penyakit-penyakit yang lain gitu? Saya spesialisasi dan klasifikasi. Jadi artinya pasien-pasien yang penyakit ringan, setengah berat, berat maupun di atas berat pun saya obatin gitu. Kalau tadi Bapak ngobatin itu, Bapak prakteknya di mana Pak itu Pak? Saya door to door aja. Kalau dipanggil, jadi kan karena saya bicara pengobatan udah 30 tahun, jadi pasien saya sudah di mana-mana, jadi saya tinggal nunggu panggilan aja tiap hari. Oh, jadi yang udah mengenal via telepon dan sebagainya, Bapak datang begitu ya? Iya, iya. Oke. Nah, kalau Bapak menyembuhkan itu di kota mana aja Pak? Misalnya Bapak tadi kemana-mana ya mungkin? Dulu wilayah Tangerang. Tangerang, kemudian Jakarta. Kemudian wilayah Bogor, Sukabumi, pasien-pasien saya yang dari Jawa juga ada, dari beberapa daerah ada. Sambil saya juga melakukan eksperimen, experience, science, dan knowledge, sehingga untuk membentuk satu karakter building dalam teknologi robotik Iron Man real dalam dunia nyata saya. Pak, nah ini menarik Bapak tadi nyebutkan eksperimen ya. Eksperimen itu kan semacam riset dan sebagainya ya. Nah, terkait dengan antivirus corona itu eksperimennya seperti apa sih Pak yang Bapak lakukan? Jadi gini, tahun 2010 saya bikin buku Konsep Hidup 3 Sehat. Kemudian tahun 2014 saya izin kepada ayahanda saya, Bapak Majen Hasil Hamzah Tanjung, juga izin kepada pembina saya, Bapak Wibisono, untuk membuat penelitian tentang vaksin dan virus. Artinya kan gini Pak, virus corona itu dari zaman nenek moyang kita udah ada. Bapak
punya kakek nenek, pasti sering ketemu dengan kelelawar buah. Di dalam kelelawar buah itu, di dalam tubuhnya, terutama di levernya itu banyak sekali virus, salah satunya corona. Tapi apakah virus corona di kelelawar buah itu jahat? Tidak, Pak. Kalau jahat dari dulu juga kakek nenek moyang kita udah banyak yang mati, Pak, kena corona. Nah, cuman karena mungkin dalam meramunya, memasaknya itu tidak sesuai dengan unsur kesehatan atau mentah-mentah dimakan, itulah akhirnya menjadi virus itu menjadi liar. Nah, berangkat dari keprihatinan itulah saya istilahnya membedah kelelawar, kemudian saya cek virus-virusnya, kemudian dari tahun 2014 atas izin dari Bapak Majen Haslam Tanjung, ayah angkat saya, dan Kombes Bunda Hidayati, ibu angkat saya, dan izin juga dari pembina saya yang maha revolusioner ini, maha visioner ini, Bapak Wibisono gitu. Jadi atas izin beliau lah saya melakukan penelitian dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18. Oke, Pak, menarik Bapak tadi nyebut riset, membedah dan sebagainya. Itu Bapak membedah, kemudian meneliti virus dan sebagainya. Nah, soal kemampuan, pengetahuan, menggali soal ini virus corona, kemudian Bapak dan sebagainya itu prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya kan karena saya udah ngobatin 30 tahun dan saya pembelajaran sudah 30 tahun dan saya kutu buku sudah 30 tahun dan saya paham sekali tentang riset dan saya lakukan riset secara pribadi aja. Itu tuh lokasinya ada juga, Pak? Misalnya Bapak punya rumah, kemudian ada ruang khusus, ada laboratorium dan sebagainya? Iya, saya bikin istilahnya kayak, kalau istilah usaha kayak home industry, laboratorium kecil-kecilan lah. Khusus untuk, karena saya butuh lab. Karena untuk perawatan mesin saya ini kan bukan orang sempurna, Pak, saya orang cacat. Jadi kalau saya nggak pakai lithium ion, ibarat HP Bapak nggak pakai baterai, kira-kira gimana, Pak? Saya masih tertarik dengan yang antivirus ini, Pak. Ini kan banyak klaim dan sebagainya. Nah, kemudian kalau saya lihat di YouTube ya, yang itu ada Bapak nyebut ada sekitar hampir 700 yang udah mencoba antivirus ini dan terbukti dari mereka sama sekali nggak ada atau sedikit yang terpapar oleh virus corona kan. Iya. Nah, itu ceritanya gimana, Pak, sampai 700? Jadi gini, saya juga tetap izin ya kepada ayahanda saya, Pak Majen Haslam Tanjung, kepada pembina saya maha revolusioner juga yang maha visioner Bapak Wibisono, dan juga pembina saya Pak Dik dari BNN untuk melakukan saya tidak bilang uji coba karena 2018 itu vaksin untuk anti corona sudah jadi. Jadi ibarat perang, saya harus melakukan untuk menolong rakyat. Nah, kemudian setiap rakyat, terutama pasien-pasien saya ya, yang paling awal pasien-pasien saya, orang-orang terdekat dari rakyat, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan dan mereka yang sudah divaksin tidak tertular. Contohnya saya punya masyarakat namanya Firman, dia kerja di salah satu rumah sakit di Bogor, tenaga kesehatan. Teman-teman terdekatnya sudah positif kena corona, hanya beliau yang tidak, karena beliau sudah divaksin duluan. Itu yang ada di YouTube itu ya? Ya, Oke, Pak. Nah, itu Bapak nyebut vaksin ya, atau mungkin antivirus lah kalau kita sebut ya. Nah, itu memberikannya seperti apa? Apakah disuntik atau secara minum oral atau bentuknya apa itu, Pak? Jadi dalam kan bentuk gini, cairan atau obat atau apa? Saya menyebutnya pertama bukan vaksin, Pak, obat mutakhir. Obat mutakhir limfosit T nanorobotik ISA. Kenapa limfosit? Karena semua berawal dari kelemahan jantung saya. Di mana dari kelemahan ini ada hikmahnya, ternyata ada limfosit T ini yang punya kekebalan tubuh di atas rata-rata manusia biasa. Nah, kekebalan tubuh dari limfosit T ISA inilah yang diafderkan ke obat mutakhir. Obat mutakhir yang saya lakukan itu terdiri dari 6 formula. 6 formula itu, satu adalah dari hidrogen, membina memperbaiki sel. Kedua dari oksigen, membuang racun. Kalau ada oksidan dibuang. Ketiga dari mineral mikro. Mineral mikro bisa saya ambil dari mata air, atau saya ambil dari air zam-zam, atau saya ambil dari air yang kemudian dimineralkan. Seperti aqua tapi dalam bentuk murni lah istilahnya gitu. Kemudian keempat enzim. Enzim itu saya buat dari zat adiktifnya, dari saripatinya, dari ruhnya temulawak. Kemudian yang 5 itu saya buat dari asid amino. Asid amino itu dari buat jambu biji merah. Yang ternyata di UI juga merekomenkan jambu biji merah. Kemudian saya buat dari jing itu dari putih telur. Kemudian dari bunga echinacea dan dari mengkudu. 5 formula ini yang akan menjadi obat mutakhir. Artinya bila mana orang sudah positif kena corona, kemudian supaya dia bisa sembuh, pakailah 5 formula ini. Setelah dia sembuh kan ada pemulihan untuk regenerasi selnya, untuk pembaruannya menggunakan ini. Dibantu dengan alisin dari mata alisin. Nah, yang keenam terakhir namanya tenaga hayat sinaran.
yang berasal dari kecepatan cahaya biotek itu Oke, tadi. menarik Pak, perbincangan kita makin seru, tapi mungkin kita nanti segmen berikutnya, pemirsa Gatra TV, makin menarik perbincangan saya dengan Pak Isa Robotik, tapi mungkin akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini.